Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Itu. Ya, Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden. Ketika musim kemarau, musim panas, titik-titik air yang kami biasa mengambil ketika musim hujan itu sudah tidak ada lagi atau mengering. Kami di sini gitu ngambil ke kali gitu. Kadang-kadang kalau musim kemarau itu kadang-kadang satu hari itu pergi jam 8 pulang jam 10 gitu. Nungguin di kali itu bergantian gitu. Lagi yo saka kemandunu ai somamu kita semeyo sao. Jadi kami sao sangat tu susah masalah ai sao. Airnya kering, jadi kita harus ngambil air sampai ke sungai jauh. Kami itu mencari air ke gunung. Nah, jangkauannya dari gunung itu sangat jauh sekali. Kami berebutan dengan air bersih karena sumurnya hanya satu. Hampir 5 km warga kami jalan untuk mengambil air atau mendatangi sumber mata air untuk minum, mencuci dan mandi. Ketika pada musim kemarau panjang itu alias musim panas, kami ini sangat-sangat krisis air. Nanti ke kali itu kalau habis airnya itu belum untuk sholat, air wudhu, cuci piring untuk masak. Karena itu mengandung zat kapur yang banyak, pakai untuk minum itu sudah tidak layak lagi. Agak sulit sih airnya di sini. Kadang pas ada persalinan kita minta air di tetangga sebelah ini. Air merupakan unsur vital dan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Keberlanjutan kehidupan di muka bumi pun tidak dapat berlangsung jika air sulit diperoleh. Fenomena krisis air ini yang kemudian menjadi perhatian serius banyak negara. Perlu digarisbawahi, krisis air dalam hal ini tidak hanya mengacu pada kebutuhan air secara umum, namun juga kebutuhan air layak konsumsi. Kan ini kapur ini ada pinggir sini nih, kapur ini nempel di pancinya. Maka kalau tidak direbus, ya itu pasti terasa. Sejak tahun 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahkan telah memperingatkan dunia atas ancaman krisis air global. Seretnya pasokan air dan ancaman kekeringan tentunya turut mendorong memburuknya ketahanan pangan global. Kebutuhan pangan terus meningkat, namun di sisi lain, jumlah populasi dunia belakangan ini juga terus bertambah. Berdasarkan laporan World Meteorological Organization atau WMO, kekeringan dan kelangkaan air telah melanda Eropa, Amerika Utara bagian barat, Amerika Selatan bagian barat, Mediterania, Sahel, Amerika Selatan, Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan,
Australia Tenggara, dan berbagai wilayah lainnya. Penyebab krisis air pun beragam. World Water Council mengungkap salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara penggunaan air dan suplai air yang ada. Hal tersebut dapat terjadi karena lonjakan permintaan air yang diikuti dengan berbagai kegiatan eksploitasi sumber daya air. Jika permasalahan air ini tidak cepat diatasi, maka akan menimbulkan permasalahan baru lainnya, seperti munculnya penyakit, kelaparan yang merajalela, rusaknya ekosistem, menurunnya standar kehidupan, terganggunya sektor perekonomian, serta hilangnya lahan basah. Di Indonesia sendiri, contoh nyata krisis air salah satunya terjadi di Pulau Moa, Maluku Barat Daya. Saat berdialog dengan Presiden Joko Widodo pada September 2022 lalu, sejumlah peternak kerbau di Desa Werwaru, Pulau Moa, yang mengeluhkan ribuan ekor ternak mereka mati karena kekurangan air akibat kekeringan. Ketika kekeringan pada bulan September sampai Oktober sampai November itu tidak ada air, maka hewan itu mati sampai 500 sampai 1000 ekor di Pulau Moa. Jika krisis air ini tidak teratasi, maka berpotensi menjadi ancaman nirmiliter bagi Indonesia. Hormat, senjata! Pada dasarnya, pengertian dari pertahanan negara itu tidak hanya pertahanan militer. Terdapat juga pertahanan nirmiliter. Pertahanan negara itu kan tidak hanya pertahanan militer, ada juga pertahanan nirmiliter. Ancaman-ancaman itu bisa datang dari mana saja gitu. Termasuk dari krisis air, itu bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa, keselamatan bangsa. Lebih lanjut, Buku Putih Pertahanan Indonesia menjelaskan krisis air beserta krisis pangan dan krisis energi berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik. Kami susah ambil air, pulang nanam kami pergi ambil air, kalau nggak cepat nggak dapat air. Itu anak-anak kami nangis, kami tinggalkan untuk ambil air, untuk nyuci piring, untuk masak. Kalau udah terlambat nggak ada airnya. Isu sumber daya strategis tersebut bisa menjadi sumber konflik baru dan mendorong terjadinya benturan kepentingan, terutama jika gagal dalam pengelolaannya. Merespons ancaman krisis air yang mengintai sejumlah wilayah di Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun segera turun tangan. Ia memberi instruksi kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN RI untuk membentuk tim yang bertugas melakukan pencarian titik sumber air bersih serta pengeboran di sejumlah wilayah yang terdampak krisis air. Air menjadi komoditas strategik. Air menjadi komoditas strategik. PDD sudah meramalkan kita akan mengalami krisis air. Saya di Kementerian Pertahanan, ada Universitas Pertahanan di bawah pembinaan saya, kita bentuk sekarang di Fakultas Teknik prodi khusus hidrologi, ilmu air kita bentuk, dan kita punya satgas air. Kita sudah mampu mencari air dengan tepat, kita drill air dan sudah produksi di mana-mana. Universitas Pertahanan merespons cepat instruksi Prabowo dengan membentuk satuan tugas atau Satgas Air. Setelah Pak Menhan ngasihkan perintah itu, kita langsung rapat ya. Kita membicarakan pembentukan Satgas lah istilahnya, supaya kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan Pak Menhan itu. Mengandang tim survei beserta 9 orang personel yang ada di belakang, mohon berdiri. Tim surveinya siapa, terus nanti setelah itu
siapa yang kita kirim untuk melakukan eksplorasi air ini, termasuk menjalankan proyek sampai selesai gitu. Satgas Air Universitas Pertahanan mengawali pekerjaan mereka dengan mengirim tim survei ke sejumlah daerah yang dilanda kekeringan atau kesulitan air. Untuk dapat mencari titik potensi air, tim Universitas Pertahanan melakukan survei dengan menggunakan alat geolistrik. Dari Unhan ngajarin kita, Pak, untuk geolistrik. Setelah diajarin baru kita dilepas ke desa-desa untuk survei, baru kami tes pakai alat geolistrik sampai benar-benar dapat sumber air yang bagus, yang besar. Dari alat inilah dapat ditemukan titik-titik dengan potensi air yang besar. Di sini dia besarnya, besar sekali di sini. Yang menjadi lokasi pertama adalah Nusa Tenggara Barat, seperti di Lombok, Sumbawa, dan Pulau Moyo. Setelah titik air ditemukan, Satgas Unhan kemudian melakukan pengeboran titik air tersebut dengan menggunakan alat yang memiliki tekanan udara. Percaya dong! Coba percaya! Ya Allah! Ya Allah! Siapa yang akan dilogi? Alhamdulillah ya Allah. Proses selanjutnya adalah pemasangan instalasi listrik seperti pemasangan panel surya. Kemudian, Satgas Unhan juga melakukan instalasi tandon air, pipanisasi, saat semua proses tersebut telah dilakukan, maka air bersih dapat dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih, Bapak! Bersamaan dengan pengerjaan di Lombok, Satgas kemudian mendapatkan mandat untuk mencari titik air bersih di wilayah Pulau Moa. Pencarian ini sekaligus merespons permintaan warga kepada Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya pada September 2022 lalu dengan Menhan Prabowo. Wilayah lain yang turut mendapat perhatian adalah Gunung Kidul. Gunung Kidul sendiri memang dikenal sebagai daerah yang cukup rutin mengalami kekeringan hingga kekurangan air. Selain disalurkan untuk kebutuhan sehari-hari, Prabowo juga memberi instruksi agar air tersebut disalurkan untuk kebutuhan lainnya, mulai dari sektor pertanian sampai peternakan. Harapannya, masyarakat dapat menghasilkan hasil tani dan juga ternak dengan kualitas terbaik. Di sisi lain, dengan adanya sumber air bersih ini, masyarakat yang biasanya mengeluarkan uang lebih untuk membeli air bersih, terutama pada saat kemarau, kini dapat menghemat sampai sekitar Rp600.000 per bulan. Uang tersebut dapat dialihkan oleh masyarakat untuk kebutuhan lainnya. Seperti yang tahun-tahun kemarin kita beli dalam satu tangki itu di harga 120-125. Bahkan itu kalau di puncak-puncaknya di Agustus itu bisa sampai 150. Dalam satu bulan kita menghabiskan 400 sampai 500 ribu itu bagi kami petani kecil ya sangat-sangat berat.
Berbagai tantangan dalam melakukan tugas ini juga kerap ditemui. Salah satunya adalah penolakan terhadap kedatangan ketua tim survei lapangan sumber air di salah satu lokasi. Meski begitu, tantangan tersebut tidak menghalangi tekad tim untuk membantu masyarakat. Ada di wilayah-wilayah tertentu yang kami sempat ditolak oleh salah satu kepala usut di wilayah tertentu. Usut punya usut, ternyata dia itu adalah pemain air di situ, sehingga istilahnya sandang pangannya terganggu. Daripada kita bermasalah di kemudian hari, maka sesuai arahan dari pimpinan dan tidak usah diurus. Sampai film ini dibuat, Menhan Prabowo telah meresmikan 62 titik sumber air yang tersebar di wilayah Lombok NTB, Bantul, serta Pulau Moa. Jangan terima kasih sama saya, terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden. Prabowo sadar betul, tanpa air maka tidak ada peradaban. Dan kesulitan rakyat dalam mengakses air bersih juga menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan serta TNI. Ke depan, seluruh bumi, seluruh dunia akan mengalami tiga krisis. Yang pertama krisis pangan, kedua krisis energi, dan yang ketiga krisis air. Untuk itu, komitmen Prabowo terus mengupayakan perluasan jangkauan program ini sehingga semua desa mampu mendapat akses air bersih. Dan kita akan terus semua desa, perjuangan kita akan mendapat air bersih. Selaras dengan asa tersebut, Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk terus mencari titik sumber air di berbagai wilayah, seperti Sukabumi, Kuningan, Bogor, dan sejumlah wilayah lainnya di penjuru Indonesia. Titik sumber air bersih yang ditemukan diharapkan dapat memenuhi sumber kesediaan air bersih, meningkatkan hasil produksi ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya dapat menciptakan generasi Indonesia yang unggul. Terima kasih kepada Bapak Menhan Bapak Prabowo yang sudah membantu kami memberikan bantuan sumur bor di pelosok-pelosok yang kekurangan air. Ini suatu anugerah buat kami. Air ini sangat bermanfaat. Kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto diberikan umur panjang, selalu diberikan kesempatan yang luar biasa, kelimpahan kesehatan, rezeki, dan segala urusan bisa tercapai. Pak Prabowo sukses, nanti masyarakatnya makmur. Dan jangan bosan peduli pada warga.